Alam semesta terdiri atas 5 unsur, yaitu Pratiwi merupakan salah satu di antara panca mahabhuta, yakni unsur-unsur pembentuk buana gede, ataupun yang adalah persamaan dari kata tayi, yakni persatuan agung. Rahayu, salam budaya, salam Nusantara. Ya pemirsa, baru saja kita melewati 2 momentum hari nasional dan hari internasional, yakni Hari Kartini pada tanggal 21 April 2025 dan Hari Bumi pada tanggal 22 April 2025. Sebutan Hari Kartini menunjuk kepada seorang pahlawan perempuan Indonesia, emansipasi wanita, yakni Raden Ajeng Kartini. Adapun bumi, acap kali disebut Ibu Bumi. Atas dasar kedua momen hari penting tersebut, maka Duta Film Kediri sengaja menelaah mengenai Ibu Bumi. Ada beragam sebutan untuk bumi, yaitu bentala, dunia, buana, planet, jagat, pertiwi, dan masih banyak lagi. Istilah bumi menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Indonesia yang menunjuk pada planet tempat manusia hidup, permukaan dunia, dan tanah tempat berpijak. Bumi adalah planet rumah kita, planet ketiga dari matahari. Di antara beragam planet, yang paling kita kenal adalah planet bumi, lantaran kita tinggal di dalamnya. Salah satu sebutan, tepatnya sebutan arkais dari bumi adalah pertiwi, yang seringkali dipadu dengan kata ibu, menjadi kata gabung Ibu Pertiwi, yang bersinonim dengan Ibu Bumi. Dalam mitologi Hindu, Bumi Pertiwi adalah salah satu di antara para dewi, sehingga seringkali disebut Dewi Bumi atau Motherland. Ibu Bumi adalah lawan dari Daus Pita, atau disebut juga dengan Bapak Angkasa atau Space Father. Konsepsi dualisme kosmologis yaitu angkasa dan pratiwi berkenaan dengan oposisi biner yang telah dikenal dalam kitab Weda. Perihal keduanya juga disebutkan dalam satu prasasti pendek di situs Pasru Jambe dari era akhir Majapahit asal lereng selatan Mahameru di Lumajang, serta simbolik 2 elemen alam yang berlawanan namun sekaligus berpasangan, saling melengkapi, diidentifikasikan sebagai wanita feminim dan laki-laki maskulin. Sebagaimana sebutan panca mahabhuta, alam semesta terdiri atas 5 unsur, yaitu teja, apah, bayu, pertiwi, dan akasa. Teja sebagai unsur cahaya, sinar maupun panas, sedangkan apah sebagai unsur cair yang dapat dirasakan melalui sentuhan.
Bayu sebagai unsur udara yang merupakan segala unsur angin yang sering dirasakan manakala berhembus melalui indera perasa. Sedangkan Pertiwi sebagai unsur padat yang bersifat tetap yang dapat dirasa melalui penglihatan. Di sini, akasa sebagai unsur ruang, baik ruang kosong maupun berisi yang dapat dilihat melalui penglihatan. Pratiwi merupakan salah satu di antara panca mahabhuta, yakni unsur-unsur pembentuk buana gede ataupun buana alit. Sita adalah tokoh protagonis pada Wiracarita Ramayana, yakni istri dari Sri Rama. Menurut pandangan Hindu, Sita merupakan inkarnasi dari Dewi Laksmi, yakni Dewi Keberuntungan. Di dalam Ramayana, Sri Rama digambarkan sebagai inkarnasi dari Dewa Wisnu, adapun istrinya yaitu Dewi Sita digambarkan sebagai inkarnasi dari Dewi Laksmi. Oleh karena Dewi Pratiwi dikonsepsikan sebagai inkarnasi dari Dewi Laksmi, maka dalam konsepsi ini, Dewi Sita dapat juga dinyatakan sebagai inkarnasi dari Dewi Pratiwi. Hubungan antara Sita dengan Pratiwi antara lain tergambar pada bagian terakhir dari 7 bagian Saptakanda. Ya, Saptakanda yang ada di Wiracarita Ramayana, yaitu ketika Sita menjalani uji kesetiaan terhadap suaminya dengan terjun ke dalam kobaran api unggun. Ketika jasadnya melesat turun ke dalam dasar api unggun, serta-merta bumi terbelah menjadi 2. Jasadnya terus meluncur hingga tiba di suatu pangkuan. Ternyata itu adalah pangkuan Dewi Pertiwi, yakni Dewi yang berinkarnasi pada dirinya. Itulah sebabnya istilah Pertiwi atau Ibu Pertiwi sering dipadu dengan kata pangkuan, menjadi pangkuan Ibu Pertiwi. Dalam kisah Dewi Sita di atas, Pertiwi digambarkan sebagai penolong atau pemberi pertolongan terakhir kepada manusia ketika pertolongan lainnya tiada hadir. Ibarat seorang anak yang tengah menghadapi cobaan berat yang sering mencurahkan tangis di pangkuan sang biungnya. Demikian pula para pahlawan yang gugur seringkali digambarkan sebagai bunga melati yang berguguran di pangkuan Ibu Pertiwi. Dalam kategorisasi pada 2 unsur-unsur alamiah, Pertiwi ditempatkan di bawah dan dimaknai sebagai feminim, serta mendapat sapaan Ibu Pertiwi. Adapun angkasa diposisikan di atas dimaknai sebagai maskulin dan mendapat sebutan sebagai Bapa Angkasa. Tentunya kedekatan hubungan antara manusia dengan tanah terlihat jelas dalam budaya agraris. Kaum tani adalah para pengolah tanah, mengais rejeki dengan membudidayakan tanaman di permukaan tanah. Pertiwi antara lain dimaknai dengan tanah, unsur alamiah, pada mana manusia petani mengolah tanah untuk memetik buah guna menyambung kehidupannya. Para petani dan peternak memiliki hubungan religius kuat dengan Laksmi yang berinkarnasi sebagai Dewi Bumi atau Pratiwi. Tanah adalah unsur alamiah yang penting yang dalam konsepsi Hindu dinyatakan sebagai salah satu di antara 5 unsur panca mahabhuta, yaitu 5 elemen pembentuk jagat gede maupun jagat cilik. Kehidupan manusia, buana alit jagat cilik, mikrokismos, antara lain ditopang oleh tanah atau bumi Pertiwi. Tanah di mana ia dilahirkan, dibesarkan, menua, lalu mati berkalang tanah lagi. Bumi atau negeri yang menjadi tempat di mana manusia dilahirkan disebut dengan tanah tumpah darah alias Ibu Pertiwi.
sing paluan-luan yang menawi. Bereden, uri lampah sirup kali.